Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajaddahu basatan fil ilmi wal jismi wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira ya arhamar rahimin irhamna irhamna ya zal zalali wal ikram. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan sekalian urusan kami ya Allah. Lapangkan rezeki kami. Jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat dalam keadaan sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Sembuhkan ya Allah, lahir batin sehat wal afiat. Jika ada saudara kami ya Allah dalam kesulitan ekonomi, lapangkan ya Allah. Beri kemudahan hidup ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus sahabat-sahabat tausiah Islami yang senantiasa mengikuti channel ini, YouTube ini. Insyaallah niat kita dari awal adalah bagaimana dengan channel ini, YouTube ini, iman dan takwa kita semakin hari semakin meningkat. Itulah salah satu moto dan tujuan channel ini dibangun. Sekali lagi sahabat-sahabatku, adapun maksud dan tujuan kita tidak lain dan tidak bukan untuk membangkitkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini aku kembali berbagi pengalaman spiritual yang aku dapatkan dari guru-guruku, yang aku tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Namun jika sahabatku penasaran dengan siapa, di mana aku belajar, maka sahabat-sahabatku bisa datang ke Jakarta. Di sana ada teman-teman kita, ada padepokan kita, ada pesantren kita. Baik, dalam hal ini sahabat-sahabatku, di waktu hal yang sangat mendasar, aku bertanya kepada guruku langsung. Iya, proses dahsyatnya surat Al-Alaq. Ingin tahu sahabatku rahasia dahsyatnya surat Al-Alaq? Sebelum kita membongkar dahsyatnya surat Al-Alaq ini, ada baiknya kita kembali dulu ke belakang Sirah Nabawi. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam Sirah Nabawi diterangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah mengadakan satu meditasi, satu tahannus, satu iktikaf, apapun sebutannya, yang jelas dalam Sirah Nabawi dan bisa kita saksikan sekarang, Rasulullah bertapa di dalam Gua Hira. Itulah bahasa sederhananya. Rasulullah Muhammad SAW melakukan meditasi diri pribadinya di atas gunung Jabal Nur, ya, kemudian di dalam Gua Hira. Sahabatku, ingin tahu dahsyatnya surat Al-Alaq? Baik, sebelumnya itu mari kita buka kembali Sirah Nabawinya. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya yang pertama kepada Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada diri pribadinya. Ya, dalam pertanyaannya Rasulullah bertanya, siapakah aku? Siapa aku? Man ana? Man anta? Man ana? Man anta? Ana, anta. Itulah sederhananya dialog batiniahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW berpamitan kepada Siti Khadijah, aku mau ujlah, aku mau mengasingkan diri beberapa hari, beberapa bulan, dan beberapa tahun. Terhitung dalam Sirah Nabawinya 2 tahun, 2 bulan, 22 hari. Baik, sahabat-sahabatku, salah satu dahsyatnya surat Al-Alaq, ya, apabila dilazimkan oleh seseorang mukmin, oleh seorang muslim, maka yang akan kita peroleh adalah pertama, Allah akan memerintahkan malaikat Jibril
datang mengajarkan ilmu pengetahuan langsung kepada si pengamal. Inilah yang diajarkan guru kami. Maka apabila seseorang itu melazimkan membaca surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir, maka Allah akan memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam datang menghampiri seseorang dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang tersebut. Itulah yang disampaikan guru kami, dahsyatnya surat Al-Alaq apabila diamalkan. Yang kedua, sahabatku, untuk mengamalkan surat Al-Alaq ini, sahabat-sahabatku, ikuti sirah nabawinya. Pertama, ya, cari tempat yang tinggi dari permukaan rumah. Apakah itu di atas gunung? Apakah itu di atas gedung? Seperti itu dia. Nah, sahabat-sahabatku, pada saat itu Rasulullah berada di atas gunung. Kemudian di dalam gua. Di sini ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita untuk melakukan riyadah, memanggil malaikat Jibril alaihissalam. Caranya duduklah di dalam gua. Paham sahabatku? Duduklah di dalam gua di mana tempat itu lebih tinggi dari permukaan laut. Seperti itu yang diajarkan guru-guru kami. Kemudian lakukanlah riyadah seperti mana riyadahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, hingga akhir. Bacalah surat Al-Alaq sebanyak-banyaknya sampai tiba waktunya nanti malaikat Jibril datang menghampiri diri sahabat-sahabatku. Ini bukan cerita bohong, ini bukan cerita hoax. Amalkan, yakinkanlah dirimu berawal dari sebuah keyakinan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang itu ingin memiliki ilmu pengetahuan yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka amalkanlah surat Al-Alaq ini di atas gunung dan di dalam gua. Seperti itulah yang diajarkan guru kami. Apabila sahabat-sahabatku tidak mendapatkan gunung di daerahmu, maka sahabatku bisa engkau lakukan di atas rumah. Artinya, andai kata rumah itu ada 2-3 lantai, maka di lantai terakhirlah sahabatku duduk bertahanus di malam hari. Insya Allah malaikat Jibril datang menghampiri diri sahabat-sahabatku. Seperti itulah yang kusampaikan dan tidak kutambahi dan tidak kukurangi. Apa yang disampaikan guruku kepadaku, maka itulah yang kusampaikan kepada sahabat-sahabatku. Terima kasih. Dahsyatnya surat Al-Alaq mengundang dan memanggil malaikat Jibril alaihi salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.